Saudara sekalian, kakak-kakak sekalian, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati kakak-kakak panitia, kakak-kakak senior IPM, yang saya sayangi, peserta Ekocamp yang berbahagia. Mulai kemarin ya kakak ya. Semoga tetap bersemangat ya. Perkenalkan, nama saya Lukman Haris Kurniawan. Sehari-hari saya bertugas sebagai saya sebagai tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Jember kampus Banyuwangi. Ada yang kelas 3 nih? Minta tolong. Ada yang kelas 3? Nah, belum ada ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk kakak-kakak barangkali besok ingin melanjutkan perguruan tinggi, kuliah gitu, bisa melanjutkan di Unmu Jember kampus 2 Banyuwangi. Oke, sedikit ngiklan. Oke, ini kok sepertinya kurang bersemangat ini ya. Masih bersemangat nggak? Capek? Oke, coba kita ice breaking sebentar, kita nyanyi aja kalau gitu kan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sambil kita nyanyi bareng gak apa-apa. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, kata amin. Amin. Kalau kau suka hati, kata amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, kata amin. Amin. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Oke, semoga yang sedikit ini, yuk tepuk tangan tuh semua, untuk kita semua, yuk. Semoga yang sedikit ini bisa untuk supaya kakak-kakak tidak ngantuk gitu kan ya. Oke. Setelah kita ini ya ice breaking sebentar, nyanyi sebentar, kita masuk ke materi. Nanti kakak-kakak barangkali ingin bertanya langsung saja, nggak apa-apa, dipotong aja, angkat tangan, langsung tanyakan. Barangkali setelah lupa gitu kan ya, nggak apa-apa, langsung tanya. Kita sistemnya ini aja, diskusi santai gitu aja kakak ya. Jadi nggak apa, dipotong, angkat tangan, sebutkan nama, terus dari sekolah mana, pertanyaannya apa, gitu, nggak apa dipotong ya, daripada lupa nanti kan ya. Atau dicatat dulu juga nggak apa, nanti di terakhir juga nggak apa-apa. Terus kemudian lagi ya, nanti ada pretest dan post-test gitu kan ya. Jadi kalau untuk post-test pretestnya nanti saya bertanya, nanti kakak jawab. Nanti di akhir juga ada post-test, makanya nanti boleh dicatat dan sebagainya. Itu ya, siap ya? Siap, oke. Kakak sekalian, saya dari MDMC, Muhammadiyah Disaster and Management Center. Itu nama ininya ya, nama bahasa Inggrisnya. Cuma kalau di strukturalnya itu namanya Lembaga Resiliensi Bencana, LRB gitu kan ya. Di bawah Majelis MPKU, Majelis Penolong Kesengsaraan Umum gitu. Jadi kami lembaga gitu kan ya. Terus kemudian tugas kami ada 3 ya kakak sekalian ya. Jadi kalau di kebencanaan itu yang pertama itu adalah ini
mitigasi atau kesiapsiagaan. Jadi sebelum terjadi kegiatan kita harus sudah siap-siap dulu gitu. Yang kedua itu adalah respon. Itu respon bencana. Terus kemudian yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga? Ya, pasca bencana atau setelah bencana. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Nah, kakak sekalian, untuk tanggap bencana ini, jadi intinya ada 3 itu kakak sekalian ya. Yang pertama adalah pra bencana atau sebelum bencana. Itu atau namanya disebut mitigasi atau pengurangan risiko. Pengurangan risiko. Contohnya apa? Nah, untuk kakak-kakak beberapa di SMK, mungkin dari SMK Muhammadiyah 1 Genteng dan SMK Muhammadiyah Siliragung itu ada program dulu ya, program ubah salah satu misal ya. Itu kan juga salah satu dari pengurangan risiko. Jadi sebelum terjadi itu sudah disiapkan dulu. Terus mungkin kedepannya mungkin nanti juga kami dari MDMC akan memberikan pelatihan-pelatihan ke Bapak Ibu Dewan Guru nanti berkaitan dengan pengurangan risiko juga. Nanti kami diskusi, kami beraudiensi, kami memberikan pelatihan ke Bapak Ibu jenengan. Nanti Bapak Ibu jenengan akan melatih kakak-kakak sekalian di sini untuk mitigasi bencana seperti itu ya. Terus kemudian saat terjadi bencana. Nah, saat terjadi bencana itu biasanya contohnya ketika pengalaman saya itu saat respon bencana di saat Gunung Semeru meletus yang kemarin di di Lumajang dan Malang ya, kakak sekalian ya. Nah, kalau sudah saat terjadi bencana seperti itu, maka Muhammadiyah mengirimkan relawan-relawannya, gitu kan ya. Relawan-relawannya ini nanti akan tergabung di MDMC ini atau Lembaga Resiliensi Bencana ini. Nah, terus gimana, Kak? Kami kan dari PM, gitu kan? Apakah kami juga bisa berpartisipasi, gitu kan? Bisa, Kak ya, bisa. Jadi kalau di Muhammadiyah itu nanti ada sistem OMOR ya, One Muhammadiyah, One Response. Jadi di Muhammadiyah nanti konsepnya kita langsung tidak satu-satu gitu kan ya, IPM sendiri, IMM sendiri, Pemuda Muhammadiyah, Kokam sendiri, NA sendiri, tidak. Tetapi nanti kalau di lapangan nanti bergabung semuanya itu menjadi satu dengan MDMC ini, Muhammadiyah Disaster and Management Center atau Lembaga Resiliensi Bencana ini. Jadi nanti untuk yang berpartisipasi siapa aja, Kak? Ya nanti itu dari ortom semua tadi itu. Yang mengkoordinir adalah MDMC. Ah, benar tadi. Yang terus biayanya dari mana, Kak? Dari Lazis Muhammadiyah. Seperti itu. Jadi apakah terus nggak boleh, Kak, kami ke lapangan sendiri menamakan sendiri menamakan IPM gitu kan, yang bawa bendera IPM gitu kan. Nah, jadi itu kurang tepat, Kak, di Muhammadiyah ya. Silakan bergabung dengan tim responnya MDMC. Terus kemudian ketika nanti di lapangan boleh silahkan memakai seragam IPM, membawa bendera IPM juga nggak apa-apa, silahkan gitu kan ya. Tapi saat di lapangnya itu manajemennya bergabung dengan MDMC atau LRT. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya malah. Silakan. Nanti aja ya di. Oke, sekarang pretestnya adalah gini. Kakak sekalian, nanti saya bertanya, kemudian silahkan angkat tangan, kemudian sebutkan nama sekolah dan namanya, gitu ya, namanya dan dari sekolah mana. Oke, kakak sekalian, berarti ini saya lepas nih sepatunya, biar saya bisa leluasa, karena mikrofonnya pakai kabel kakaknya. Oke, soal pertama. Sebutkan satu saja bencana yang kakak-kakak
tahu? Ayo, angkat tangan, nama. Ya, oke. Oke, yang besar. Ini yang angkat tangan dulu. Perkenalan. Ya, perkenalan. Nah, nama saya Nafar Sandi Ahmad. Sekolah SMK Muhammadiyah 6 Rogo Jambi. Oke. Banjir. Banjir, benar. Oke, yang lain, silakan. Aku. Ayo. Saya. Jadi ini dulu kayaknya Kak ya. Nanti Kak, sabar Kak. Masih banyak Kak. Salah satu bencana. Gempa. Sebutkan nama dan salah satu. Aku. Salah satu orang. Kok mama saya Eva. Perkenalkan, nama saya Pak Indah Yusufa dari PCIPN Pakis Duren. Tanah Longsor. Pakis rada duren. Terima kasih Kak. Siapa tadi namanya? Kak Eva. Terima kasih Kak Eva. Oke, tadi Kak siapa lagi nih? Kenalkan dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Finanda dari PRIPM SMK Model. Oke. Jawabannya? Tsunami. Tsunami. Iki video nyampe pose-pose. Lah, iya video pose-pose. Oke, kakak yang lain yang mau berpartisipasi untuk menjawab? Apalagi Kak? Ayo, masih ada yang lain bencananya? Iki Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Luciana Ahmad Sabia dari PRIPM SMKS Muhammadiyah 4 Demak. Jawabannya Gunung Meletus. Itulah kamu mulai. Bawa arus. Ada lagi yang lain? Ayo. Kita angkat tangan, sebutkan nama, asal sekolah, dan jawabannya. Yang lain, bencana yang lain. Ayo silakan. Kakak. Iki lho Mas Jure Mas. Oh, oke. Ayo kakak yang cowok. Ayo. Ayo. Oke. Tsunami. Lah nyapa ngadeg? Ya ngadeg kae ben sofa. Perkenalkan, nama saya Bagas Gunawan. Asal sekolah SMK Muhammadiyah. Kebakaran hutan. Tsunami. Kebakaran. Wes. Kebakaran. Yang terakhir kan kebakaran di itu ya, California, di Amerika ya, nggak salah ya. Oke. Yuk, yang lain. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Ayo. Oke. Perkenalkan, nama saya Dika Prina Putri dari PRIPM SMKS Muhammadiyah 1 Demak. Kekeringan. Kekeringan. Oke, yang lain lagi, Kak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Happy dari SMKS Muhammadiyah 2 Genteng. Angin puting beliung. Angin puting beliung. Benar. Yang lain lagi monggo. Silakan. Ayo, nggak usah malu-malu. Kita belajar ini ya, percaya diri. Kawan-kawan IPM harus percaya diri. Berani speak up gitu kan. Berani ngomong. Menyampaikan pendapat. Perkenalkan, nama saya Deva Aprilia Fitri dari PR SMKS Muhammadiyah 4 Demak. Jawabannya gempa bumi. Halo. Apa namanya? Kak Deva. Terima kasih Kak Deva. Ada lagi yang lain? Ada. Hah? Ada? Mau jawab juga Kak? Oh. Yang lain, ayo. Ayo kita belajar berani menyampaikan pendapat. Ada lagi yang lain? Mau berpendapat? Macam-macam bencana? Hujan es batu. Yang lain, ayo. Apalagi? Ada lagi? Ya, tadi apa sih tadi? Coba kita review ulang. Yang pertama Kak siapa tadi? Siapa yang pertama tadi? Sandi. Halo. Sandi. Apa tadi? Ayo. Banjir. Terus tanah longsor. Terus
tsunami, terus kebakaran, terus kekeringan, terus gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, terus hah? Apa? Hah? Kebakaran sudah tadi. Sudah, itu aja ya. Oke, Kak, sekarang gini. Kira-kira dari semua risiko bencana ini, apa yang kira-kira berpotensi terjadi di sekolah kakak-kakak? Nah, dari semua ini ya, atau yang belum disebutkan tadi itu tapi berpotensi terjadi di sekolah kakak-kakak, itu kira-kira apa? Coba dipikirkan. Banjir. Stop. Jangan gitu. Harus satu-satu lagi. Yang belum menjawab. Nah, tadi kan sudah satu-satu sudah menjawab kan ya. Yang belum menjawab, silahkan dijawab. Kira-kira bencana apa yang kemungkinan besar atau berisiko terjadi di sekolahnya kakak-kakak. Dan beserta alasannya, kan ya? Beserta alasannya. Sudah, tadi sudah. Yang lain. Kita belajar ini. Memberi kesempatan yang lain sekarang. Ayo, coba Kak. Perkenalan dulu Kak ya. Perkenalkan, nama saya Juliana Nisa Dewi dari PPM SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Jadi jawabannya pemanasan global. Itu akibatnya karena efek rumah kaca. Iya, soalnya di sekolah panas banget. Ngono kipas banget. Kan kipasnya kurang biasa. AC dong, AC. Ngono kipas. AC dong, AC. Bakal kipas larang. Pemanasan global. Iya. Oke, yang lain lagi. Ayo, yang lain lagi. Kita belajar speak up gitu kan ya. Student centered learning. Nah, sekarang metodenya student centered learning. Kalau tadi kan sudah banyak metode ceramah, pasti bosan kan. Sekarang kita coba, saya ajak kakak untuk mencoba berpikir gitu kan. Nah, Kak, apa? Tadi angkat tangan kakak. Hah? Gak apa-apa, coba Kak. Perkenalan, kira-kira apa gitu yang dari sekian risiko bencana itu yang kemungkinan akan terjadi gitu, apa gitu Kak kira-kira? Gak apa-apa, perkenalkan namanya siapa, dari sekolah mana, dan kira-kira apa yang bahasanya berisiko terjadi. Ambro. Longsor. Banjiran. Kropos. Perkenalkan, nama saya Lian Hidayah dari SMK Muhammadiyah 5 Surono. Kebakaran. Longsor. Kebakaran dong. Tiba-tiba pretel. Jawabannya banjir. Oh, banjir. Karena sering ngumbah sampah di selokan. Oh, pernah kejadian? Banjir. Nano. Nemen loh. Masih kebong arek. Banjir. Pikir bener kuwi. Iya, jadi harus ada alasannya Kak ya. Oh, Kak Lukman, yang berisiko itu banjir. Mengapa? Karena di belakang sekolah itu langsung berbatasan dengan sungai gitu misalkan ya. Jadi dan sudah pernah kejadian Kak itu di pas atau sering gitu kan ya, pas saat musim-musim hujan seperti ini, air dari sungai itu meluap sampai masuk ke halaman sekolah atau bahkan ke ruang kelas. Nah, itu harus ada alasannya gitu kan, ada argumentasinya gitu kan ya, gitu. Itu salah contohnya banjir gitu kan misalnya. Oke, yang lain, ayo coba Kak, yang cowok-cowok ini tadi belum bersuara ini. Mana suaranya yang cowok? Sekolahanku aman ya Mas. Ayo. Kokoh. Benulan sama nenek. Ayo, kira-kira apa yang mengancam? Halo. Hai. Tadi sudah belum? Berpendapat belum Kak ini? Sudah ya? Sudah. Ayo, yang lain.
Mana Dede? Ayo Kak Dede, perkenalkan nama, terus sekolah, dan kira-kira apa yang mengancam ini, yang berpotensi terjadi gitu ya, atau mengancam sekolahnya. Ayo Kak. Ayo, Mas Andi, ayo gimana Mas Andi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Wayu Pratama dari PR IPM SMP Muhammadiyah 1 Negeri Banyuwangi. Lengkap. Apa? Lapor mari. Banjir ayo deh. Banjir. Sekolah banjir ora tapi. Sekolah apa ya? Tsunami. Gempa bumi. Anu apa satwa liar. Dong ini musuh ki aman Mungkin banjir karena dekat dari sungai. Iya. Karena dekat sawah. Terima kasih Kak, siapa namanya tadi? Kak Dede. Ya, karena di SMP Muhammadiyah 1 itu memang ini ya, dibelah oleh sungai ya, sehingga berisiko terjadi banjir. Nah itu maksudnya, jadi ada alasannya gitu kan ya. Ayo yang lain. Nah, siap. Perkenalkan, nama saya Lebar Kasina Baransyah. Jadi dari PR SMKS 2 Muhammadiyah Negeri. Jadi bencana yang bisa terjadi di sekolah itu mungkin keruntuhan, dan itu disebabkan oleh kurangnya kekuatan fondasi bangunan. Dari SMKS Muhammadiyah 2 Genteng. Oh yang baru ya? Siap. Ya. Karena itu kegagalan teknologi istilahnya ya. Jadi ada bencana kegagalan teknologi. Jadi misal karena pembangunannya kurang optimal gitu, sehingga terjadi kegagalan penyanggaan bangunan sehingga terjadi keruntuhan. Ya, itu termasuk kegagalan teknologi. Oke, kakak sekalian, itu bagian dari ini Kak. Kita tadi ini baru saja berdiskusi atau membahas fokus group discussion berkaitan dengan mitigasi bencana di sekolah masing-masing. Jadi kakak-kakak ini terutama pengurus apa ya? IPM semua ya di sekolahnya. Nah, iya, bagi pengurus IPM. Jadi mungkin kedepannya kita akan ini kakak-kakak nanti akan mencoba menggali gitu berkaitan dengan tim sekolah yang berhubungan dengan tanggap bencana gitu. Jadi sebelum terjadi bencana beneran, tapi semoga tidak terjadi Kak ya. Tapi kita harus sudah menyiapkannya dulu. Sebelum bencana terjadi kita harus sudah siap gitu kan ya. Harus ada mitigasinya atau pengurangan risikonya gitu kan ya. Kalau di standar SOP-nya itu, memang di setiap sekolah itu optimalnya punya yang namanya tim ini ya, tim semacam tim persiapan bencana. Dan itu nanti akan melibatkan kakak sebagai siswa, gitu kan ya. Dan juga nanti akan dilakukan semacam simulasi gitu. Jadi misal, dari analisisnya kakak, dari analisisnya bapak ibu guru gitu, ternyata yang bahaya yang mengancam adalah misalnya gempa bumi gitu misalnya. Misal gempa bumi gitu kan ternyata. Karena mungkin sekolahnya dekat dengan gunung berapi gitu misalnya. Jadi dari sekian bahaya-bahaya tadi itu mungkin sudah dibahas gitu ya. Yang paling mengancam itu apa sih? Gitu. Misal kita ambil contoh gempa bumi misalnya. Nah, nanti kakak-kakak itu bersama bapak ibu dewan guru akan dibuat semacam struktur struktur tanggap bencana darurat gitu. Jika terjadi bencana, maka tim ini akan diaktifkan. Nanti juga pastinya akan melibatkan kakak-kakak IPM, gitu kan ya? Akan melibatkan kakak-kakak HW, 10 waton.
akan melibatkan kakak-kakak tapak suci. Seperti itu. Nah, kemudian jika memang terjadi, kalau belum terjadi bencana, apa tugasnya? Nah, kakak sekalian, sebelum terjadi bencana, maka atau pra bencana, nanti biasanya akan setiap sebulan sekali atau 6 bulan sekali, setahun sekali atau interval waktu tertentu, jangka waktu tertentu, itu nanti di sekolah itu akan dilakukan yang namanya simulasi. Simulasi ini ibaratnya kalau di tapak suci itu adalah melatih refleks, gitu kan ya. Kak, nanti kalau habis diingatan aja ya waktunya ya, diingatan aja nanti. Bisi-bisi atau gimana gitu kan ya. Saya kalau terlanjur asik itu kadang lupa. Jadi simulasi itu adalah kalau ada yang tapak suci nih. Tapak suci yang tangan, yang ikut latihan tapak suci. Tapak suci, mana tapak suci? Ayo, gak usah malu. Yang ikut tapak suci, yang latihan tapak suci adalah. Atau yang pernah ikut latihan. Nah, 1, 2. Yang lain. 2, 3. Ya, ikut latihan juga. Oh, pernah. Oke, Kak, ikut latihan juga tapak suci. Hah? Pernah. Oke. Jadi mungkin bertanya nggak, ngapain sih teman-teman tapak suci tiap hari kok latihan mukul, latihan nangkis, latihan berkelit, itu kan ya, latihan nendang gitu. Kira-kira apa alasannya? Itu adalah simulasi, kakak. Simulasi itu artinya latihan untuk melatih refleks ketika beneran berkelahi, ketika beneran mempertahankan diri. Itu dilatih. Kalau sama sekali tidak terbiasa mukul, tidak terbiasa berkelit, tidak terbiasa menangkis, maka kakak ketika berkelahi beneran mempertahankan diri itu, ya tidak bisa, aduh piye yo, mesti akan gubuh gitu. Tapi kalau kakak sudah terbiasa, ini melambas tapak suci, bener nggak apa, nanti ada analoginya. Kalau sudah terbiasa latihan berkelit, terbiasa latihan memukul, latihan menendang, kalau beneran terjadi perkelahian, semoga tidak ya, dan harapannya kan tidak kan, sama kayak kebencanaan tadi itu. Kalau terjadi beneran, kakak sudah tidak kaget, mau dipukul ya tinggal set, mau ditendang set, angkat, banting, yes, gitu kan ya, karena sudah terbiasa. Kalau kakak tidak pernah latihan tapak suci, menghadapi perkelahian beneran, gitu kan ya akan kebingungan, aduh piye kena pukul gitu, kena tendang, tahu-tahu itu. Nah, di pra kebencanaan ini atau sebelum bencana ini juga sama, perlu latihan-latihan atau perlu pembiasaan refleks-refleks yang itu juga sama, simulasi juga disimulasikan gitu loh. Sehingga kalau memang beneran terjadi, kita tuh sudah sudah refleksnya sudah terbentuk, dan kemungkinan risiko terjadinya risiko terburuknya itu bisa dikurangi gitu kan ya. Jadi istilahnya itu pengurangan risiko, Kak ya. Kita tidak bisa menghilangkan sama sekali loh, Kak ya. Bencana tadi itu yang disebutkan kakak tadi itu tidak bisa dihilangkan sama sekali. Kita hanya bisa mengurangi risikonya, hanya mengurangi akibatnya gitu loh. Coba ada yang bisa mencegah gempa bumi? Ada yang bisa nggak? Nggak ada. Ada yang bisa mencegah gunung meletus? Ada nggak? Tidak ada kan? Ada yang bisa mencegah terjadinya tsunami gitu? Hanya cinta kedua. Ya, tidak ada kan ya?